Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran kawan-kawan. Saya juga sedikit grogi ini sebetulnya saya persembahkan untuk sahabat-sahabat, adik-adik mentor saya di The Givers dan jejaring teman-teman yang ada di Bandung. Tapi Masya Allah guru-guru saya juga hadir di sini, ada Kang Wahyu dari You Kreatif, ada Mas Didi, ya, Billionaire Coach. Mas Didi juga Masya Allah tabarakallah dalam ekosistem Kang Dewa. Akang Ferry, ya, Masya Allah. Main kaos anak nih, dan juga kawan-kawan sekalian yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ini sedikit terganggu anginnya nih kayaknya ya, tapi nggak apa-apa sih ya. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mendalam sebetulnya, sekaligus menjadi sesi jawaban saya juga. Mengapa dalam setengah tahun terakhir atau tepatnya mulai dari bulan April saya merapat ke Kang Dewa dan serius membersamai ekosistem Kang Dewa Prayoga. Dan makin kesini di bulan November ini saya mulai meyakini keputusan saya nggak salah insya Allah. Karena merapat dengan Kang Dewa ini saya harus meninggalkan tanda petik entitas yang sudah saya bangun. Saya titipkan ke istri saya karena kami sama-sama bangun, yaitu Kak Ana dengan berkah boxnya. Saya harus meninggalkan Balikpapan, saya harus juga merendahkan ego saya yang dulunya saya juga on figure gitu ya. Kemudian saya harus turun di operation dan kemudian menjadi backbone-nya Kang Dewa di belakang. Kenapa itu saya pilih? Sebetulnya karena sebuah pemahaman paling mendasar dari alam market, mau itu market bisnis atau market filantropi, yang disebut dengan brand. Yang disebut dengan apa? Brand. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara dari sudut pandang saya sebagai aktivis filantropi dan juga yang pernah jadi mentor bisnis atau hari ini pun juga masih sering ngajar bisnis. Sebetulnya apa sih brand itu gitu ya? Apa sih brand itu? Maka saya ingin masuk pada pemahaman pelan-pelan gitu. Kalau kita masuk dalam teori rasanya nanti nggak cukup, kita harus banyak studi kasus. Tapi saya izin kita masuk dalam teori dulu. Apa yang membuat bisnis itu dianggap jalan atau bisnis itu dianggap tumbuh? Sebetulnya paradigmanya cuma 3. Jadi bisnis itu healthy, dia health, itu cuma 3. Ketika transaksi terjadi, coba ulangi. Ketika transaksi terjadi terus menerus, dia repeat, ya, terus menerus, dan dia membesar. Bigger and bigger, ya. Ini juga ada teman-teman yang menyaksikan via YouTube, ya. Ini saya tayangkan YouTube terbuka. Jadi transaksi terjadi terus menerus dan membesar. Ketika Anda berbicara tentang transaksi terjadi, di sini kemampuannya adalah kemampuan selling, ya. Selling di sini kita sebut dengan kemampuan closing. Kemampuan apa? Closing. Bukunya ada di PDF-nya Kang Dewa, ada di Telegram. 17 teknik closing. Gimana caranya orang beli dulu. Jadi ilmu bisnis pertama itu adalah gimana orang transaksi dulu. Saya minta troops untuk di sini semua ya, Mahes. Saya minta troops untuk di sini semua kan. Saya nggak ngelihat semuanya, tolong panggil semuanya. All troops, karyawan DP Foundation, saksikan semua di sini. Di DP Foundation, saya selalu bilang yang penting orang daftar Muhsinin Club dulu, transfer 10 juta. Walaupun ini filantropi ya. Tapi yang penting apa? Transaksi terjadi. Tapi apa yang membuat transaksi terus menerus? Apa yang membuat transaksi terus menerus? Bukan follow up. Follow up itu ya nggak apa-apa. Anda udah bagus ngomongnya. Satisfy. Coba lagi. Apa itu satisfy dalam bahasa Inggris? Puas. Ada nggak puas? Muhsinin Club transfer 10 juta infak. Oke, what happened? Kita nggak janjiin apa-apa. Tapi kemudian dapat komunitas, dilayani, ya. Kemudian dapat pertemuan, lalu kemudian kita helat pertemuannya di kota-kota, kita kunjungi, kita datangi. Bahkan sekarang ada service relation, 5 orang dedicated, setiap bulan keliling ke 100 lebih Muhsinin Club ditargetkan. Akhirnya orang merasa ada value. Lebih dari itu transaksi di Muhsinin Club itu bisa 20 eman lebih sekarang ya, saya hitung.
Ya, mereka saling transaksi, saling buka jaringan dan seterusnya. Nah, begitu orang puas, walaupun ini sedekahan, oh ternyata masuk klub ini luar biasa. Apa yang terjadi? Dia donasi terus, ngerti? Kalau dia nggak puas, kira-kira gimana? Ada juga sih, yang tiba-tiba nggak infak lagi. Kenapa? Bagi dia nggak seperti ekspektasi gua, ngerti nggak maksudnya? Dia produk, anggaplah dia beli makanan. Kira-kira kalau beli makanan, closing terjadi. Tapi kalau makanan nggak enak, gimana? Dia nggak beli lagi. Nah maka di titik satisfy ini, di titik puas inilah yang kemudian brand mulai bekerja. Jadi sebetulnya ketika dia puas inilah yang membentuk brand. Bukti apa? Buktinya setelah dia kemudian makan makanan itu puas, dia akan cerita ke teman yang lain. Maka terbentuklah persepsi makanan itu, merek itu, warung itu enak. Maka terjadilah membesar. Maka terjadilah apa? Membesar. Maka ketika transaksi terjadi closing, ini cukup orang kemudian sekedar closing, entah karena psikologinya masuk, entah karena uangnya cocok, entah karena juga terdesak. Pernah nggak beli terdesak? Hanya hari ini, hari Senin harga naik, betul? Dia belinya terdesak, betul? Atau temennya begini, udah join Muslimin Club, gua unfollow lu, gitu-gitu. Masuk 10 juta aja nggak ada. Dia transaksi terdesak. First in ya, betul-betul dia masuk, habis itu dia nggak puas, dia pergi. Jadi kalau cuma untuk closing aja, gampang. Makanya hati-hati dengan belajar selling-selling yang nggak fundamental ya. Kang Dewa tuh kalau ngajarin selling sampai bawah. Ini yang membuat bisnis itu selalu capek ketemu pelanggan pertama. Karena setiap orang beli kecewa. Maka kalau mau lihat bisnis Anda sehat atau enggak, cek apakah Anda itu dengan pelanggan, repeat pelanggan Anda berapa. Betul? Saya sama Asad itu kan deg-degan juga waktu member masih 7, 8. Pertanyaan kita cuma gini, Sat nih orang donasi lagi gak bulan depan nih Sat gitu. Tapi lama-lama donasi lagi. Terus kita lihat sekarang dari 104 paling yang gak donasi 6. Paling yang gak donasi 7 Muslimin Club. It's okay. Berarti overall 20% lebih, 90% lebih dia puas. Nah berarti untuk sampai terus menerus dia harus puas. Dan disinilah terbentuk brand, persepsi. Nah persepsi ini yang membuat terus membesar. Sekarang relatif kami di Muslimin Club tiba-tiba suka ada yang daftar. Ada yang daftar. Nah itulah konsep brand. Billionaire Coach ya. Saya bahas bisnisnya Didit ya. Mohon maaf ekosistem yang lain. Saya belum bahas dulu. Karena saya pahamnya cuma sama Didit yang deket ya. Kita sering pameran bareng di TSM. Satu-satunya pelatihan bisnis hari ini yang nilai dari deliverynya 2 hari. Di atas 5 juta rupiah, almost 10 juta rupiah dan penuh. Di atas 100 peserta, Billionaire Coach. Tepuk tangan untuk Billionaire Coach. Apakah karena pelatihannya bagus? Sorry, belum tentu. Bisa jadi karena apa? Temen gua ikut, masa gua kagak? Bener. Lu udah ikut Extreme Funneling belum? 1.378 orang telah mengikuti Extreme Funneling. Yang gak ikut ngerasa tertekan. Bener gak sih? Ada brand. Ngapain lu? Gue ikut X-Fun. Wih, brand. Alumni X-Clit, brand. Ya kan? Foto sama Billionaire Coach dapat kaos itu kan. Ya, kaosnya sih 50.000 tapi daftarnya itu 7 juta. Itu yang bikin mahal itu. Extreme Funneling, ya kan? Extreme Leadership. Muncul namanya apa? Brand. Coba Anda logikanya. Muslimin Club disuruh donasi 10 juta. Alhamdulillah wa syukurillah, makin repot. Udah masuk saya tagihin lagi. Bapak-bapak gempa Cianjur, saya butuh 200 juta. Mau bangun hunian sementara. Allahu Akbar 4 jam terkumpul 103 juta rupiah. Udah masuk, aneh repotin, aneh tagih lagi. Kok mau? Kok mau? Ini wahada brand. Brand. Nah maka brand itu apa kawan-kawan sekalian? Apakah brand itu merek? Nah ini harus penting. Apakah brand ini exhibition, pameran, exhibit? Apakah brand itu outlet? Apakah brand itu iklan? Apakah brand itu ads? Salah semua. Brand adalah perception. Coba lagi.
Brand adalah perception yang dibentuk di pasar. Akibat apa? Akibat gigitan pertama. Coba lagi. Akibat gigitan pertama. Terbentuk persepsi. Maka begini. Mas namanya siapa? Kita belum pernah bertemu sebelumnya? Udah kita bertemu sebelumnya. Tapi saya nggak melah Anda, sebelumnya kita belum ada komunikasi sama sekali ya. Tatap tangan saya 5-4 ya. Tapi namanya siapa? Yofi. Yofi kerja apa Yofi? Ngurusi ojek khusus muslimah, Masya Allah. Misalnya, Yofi saya bayar. Anggap aja saya jomblo ya, anggap aja ya. Mumpung Kana nggak ada. Anggap single. Yof, lu ke akhwat sebelah sana bilang kalau gua ini baik, suka nolong orang, ramah, lembut. Nih 100.000. Yofi datang. Teh, tahu nggak teh? Kang Randy. Ih, Masya Allah teh, Kang Randy itu ramah, bla bla, dibayar. Ini namanya iklan. Ini namanya apa? Iklan, ads. Si Teteh tahu, kamu kan endorser, kayak gitu. Ya kan? Jadi kalau misalnya ada artis, 3 juta follower, halo teman-teman semua, aku setiap pagi pakai serum ini loh. Percaya nggak ente? Wah, ada endorsement. Dia pakai karena dibayar, betul? Ya kan? Tapi kalau kemudian ya saya datang ya terus saya ngomong saya ini begini, maaf yang tadi itu advertorial iklan tapi ini tipe orang. Tapi kalau saya ngomong langsung, saya ini adalah orang yang begini namanya iklan, betul? Anda taruh iklan kecap nomor 1, pengakuannya siapa? Pengakuan Anda yang punya produk, namanya iklan. Tapi apa itu brand? Brand itu ketika orang lain yang mengakui. Paham? Persepsinya dari orang lain. Akibat apa? Akibat pencapaian Anda. Akibat produk Anda. Saya kemarin ke Garut. Nggak tahu nama baksonya apa. Sama Mas Samsul tuh dibawa. Ada bakso Kang, legendaris dia bilang. Masuk gang. Saya parkir di Alfamart, jalan ke dalam. Ya Allah, baksonya penuh. Ini menghalangi mematahkan semua teori branding. Maksudnya mematahkan semua teori iklan. Mobil nggak bisa masuk, iklan nggak ada, rumah gitu aja 2 lantai sama pekarang depan. Penuhnya luar biasa. Nah, yang terjadi itu apa teman-teman sekalian? Yang terjadi persepsi, belum ke Garut kalau belum makan bakso itu. Ngerti maksudnya? Nah, itu namanya persepsi, ya, persepsi. Persepsi misalnya Anda punya materi extreme funneling yang Anda sampaikan dengan public speaking lebih hebat. Anda sampaikan 4 hari melebihi extreme funnelingnya Kang Dewa. Anda contek semuanya dan Anda bisa mendelivery lebih bagus. Dan saya yakin pasti ada. Kang Dewa itu ngomongnya cepat. Tapi bisakah kamu jual 8 juta? Aku kurang yakin. Ngerti maksudnya? Halo? Usaha lebih hebat di sebuah daerah ngelihat Muslimin Club. Aku juga buat deh. Nggak usah 10 juta, 3 jutaan. Sudah kita tunggu setengah tahun, 3 member. Paham ini maksudnya? Ini tergantung persepsi. Tergantung apa? Persepsi. Kang Iyong vendor kita untuk hunian sementara. Dia langsung bilang, Ustadz tunjuk aja di Cianjur di mana saya bangunin pakai uang saya dulu. Kumpulin aja dulu donasi belakang. Pertanyaannya, bisakah dilakukan filantropi yang lain? Belum tentu. Karena di sini apa? Ada nama dewanya, ada brandnya, ada apa? Ada brandnya, ada kualitas yang membersamai, gitu loh. Jadi apa itu branding? Branding adalah tentang, coba sama-sama. Brand adalah tentang persepsi. Karena persepsi positif itulah yang membuat orang memilih Anda. Tapi persepsi ini dibentuk oleh apa? Persepsi ini dibentuk oleh product quality. Dibentuk oleh apa? Kualitas produk. Macam-macam. Bisa kualitas produk, bisa emosi, macam-macam. Ada warung Padang yang bukan warung Padang jaringan. Ini saya ngalamin misalnya tengah malam jalan sama tim, warung Padang buka. Begitu warung Padang buka ada pagi sore malam, ada bunda kanduang bundo, macam-macam lah ya. Begitu saya mau masuk,
perasaan saya adalah satu, kok sepi. Dua, bener gak makanannya seger? Bener? Kita pilih yang pasti-pasti aja. Jaringan sederhana. Betul? Warung Padang sederhana ini. Ini aja yang paling bener rasanya. Betul? Kenapa saya pilih sederhana? Karena ada persepsi. Chicken go chicken, chicken anu yang ayam goreng perjuangan yang pinggir jalan tuh. Yang fighters. Tiba-tiba ada KFC. Gue memilih yang pasti-pasti rasanya aja. Gue udah tahu rasanya, gue udah tahu servisnya, gue udah tahu higienisnya. Akhirnya masuk mana? KFC. Ini berarti persepsi. Lihat warung Steak and Shake dulu-dulu, masih ingat ya warung Steak and Shake? Dulu-dulu masih pakai kertas. Terus outletnya masih biasa-biasa aja. Terus sekarang udah stainless. Akhirnya muncul persepsi. Nah maka kawan-kawan, the power of brand adalah bagaimana membangun persepsi itu. Ini yang paling sulit. Makanya hati-hati dengan, ya saya sekalian ngomong sama troops di sini, hati-hati dengan Anda deliver program kalau program itu di tangan kita. Ya, ini kebetulan DP Management banyak kawan-kawan yang juga irisan di DP Foundation. Ya. Kayak misalnya kita launching DP Management, gimana kita mempersepsikannya gitu loh. Bikin acara, wartawannya nggak ada. Pastiin dong wartawan ada. Ya. Berapa orang ngadain launching ya. Begini-begini teman-teman di vendor ini. Ini jutaan. Bener gak Ki? Mana Rifki? Juta kan ini? Ayo ngaku aja berapa? 8 ya? 8 jutaan. Begini doang. Gue juga dulu ngapain begini 8 jutaan. Terus kata Rifki, ayo Kang kita gak pakai 8 juta. Asli kewer-kewer Pak. Bergelombang Allahu Akbar. Udah deh balikin lagi deh 8 juta gue bilang kayak gitu. Bergelombang. Ente pernah lihat kan? Yang baliho dipaksakan itu di dinding tahu? Ditempelin di dinding, dipaku terus dia bergelombang-gelombang. Iya kan? Lain Pak. Tuh dipukul aja enak. 8 juta. Cek. Ya. Cek. Lain. Sound system lain. Ente manajemen DP sound system story. Wah gimana? Nggak kelas gitu loh. Apa? Nggak kelas gitu. Suka jatuhin brand emang Abu Leiden ya. Kapin dikit lah Ustadz. Apa? Anda. Tapi itulah maksudnya kalau antum mau kuat dari segi persepsi, berarti kalau mau kuat persepsi berarti yang kuat apa? Brand. Karena hanya brand yang bisa menggerakkan itu. Banyak gak skincare, tapi kenapa orang pilih BL Cosmetic? Brand bersama DEP. Banyak gak filantropi? Kenapa udah mau donasinya segitu, dipaksa minimum kok mau ke Musinin Club? It's about brand. Musinin Club bikinin kaos. Rifki bolak-balik kaosnya begini. Kebaca gak tuh kaosnya? Bikin rompi. Kebaca gak tuh rompinya? Tajem, ya, namanya lanyard, ya, bikin lanyard untuk Musinin Club, bener nggak lanyardnya? Bikin acara di mana? Itu brand persepsi yang harus dibangun. Maka Cianjur ini rame banget, sudah japri ke saya, Bi nggak usah bangunan semi permanen sampai 70 juta, 60 juta, ngapain? Pakai tenda aja. Sorry ya, sorry nih maaf, nggak kelas kita pakai tenda di Cianjur. Ya, karena ini perjalanan kita mau kelola korban gempa sampai setahun, kita mau install langsung semen, baja ringan, GRC, atap spandek, ya lentur, kalau ada gempa juga dia lentur. Ini 70 juta satu titik untuk 70 orang. Kita berbicara tentang kelas, berbicara tentang apa? Kasih MCK-nya saluran air 4 unit. Saya udah deal tadi sama Kang Iong kontraktor. Kata teman-teman, boros Ustaz, pakai tenda peleton, pakai terpal. Apa tega anak bayi taruh situ? Apa tega teman-teman kita taruh di situ terus MCK-nya nggak jelas? Nggak kelas kita bantu orang setengah-setengah. Ngerti nggak maksudnya? Begitu saya ngomong sama Muslim Club, aneh nggak pakai tenda, aneh pakai Huntara. Kita coba 1 unit. Saya tanya sama Kang Iong, Kang, seberapa cepat Kang kekuatan Akang dengan tukang? Give me 3 days. Wah ini cocok. Nanti minggu langsung pembukaan Huntara aja. Dari lahan kosong 3 hari naik. Bagus, cepat. Allahu Akbar. Itu baru brand. Ngumpulin donasi Cianjur.
Paling jauh bawa pakaian bekas. Orang gak bisa tidur, kedinginan, gak bisa buang air. Kita bukan filantropi pencitraan, kita bantu yang benar. Kalau yang ringan-ringan, kasih yang lain. Kita cari yang sulit-sulit. Gitu. Muslimin Club akan kerjakan yang sulit-sulit. Cari jembatan putus, saya bilang sama komandan, setelah ini selesai minggu, Abi mau 2 minggu lagi, kamu cari tempat yang putus yang lewat sungai. Abi mau tarik helikopter medis dari Jakarta. Helikopter landing langsung. Karena yang lain gak bisa kerjakan itu. Nah disitulah kita dapat apa? Brand. Saya ke Sidak ya. Dia punya visi mencetak hafiz Quran 23 juta orang. Saya bilang bikin programnya. Kita sudah programnya. Enggak program. Berapa per bulan kamu harus cetak hufaz itu? Berapa biayanya? 3 juta Bi. Oke. Berapa lama? 2 tahun. Jangan. Bikin 3 tahun 36 bulan. Kita kumpulkan donaturnya, tapi yang berbeda adalah donaturnya tahu santrinya siapa, santrinya di mana saja, kumpulin satu grup bersama santrinya. Baru jalan 5 hari, donatur masukin 100 ribu, donatur ngomong, mohon maaf telinga saya sakit. Santrinya langsung ngomong, Assalamualaikum Ibu Herlina, saya doakan dari pondok, semoga telinga Ibu Herlina sembuh, Masya Allah. Berinang air mata donatur di sana, langsung ngirim minyak herbal segala macam. Kira-kira bulan depannya donasi lagi gak 100 ribu. Lain kelas bro, bikin program filantropi yang kualitas. Sehingga terbangun apa? Persepsi. Ibang keuangan. Bang, infak, buktikan bukti transfernya dan lawan transaksinya. Muslimin Club sampai gak enak, Ustadz kita percaya gak usah seperti itu. Enggak, saya gak yakin Anda percaya semua. Saya bilang gitu. Ini laporan keuangannya, ini bukti transfernya, ini lawan transaksinya. Kita gak potong, kita hanya hidup dari hibah. Kalau mau membiayai kami, hadiahi kami, hadiah nggak kami laporkan. Di situ kami main gaji, operasi segala macam. Tapi infak kami laporkan. Akhirnya orang apa? Percaya. Ada yang 100 juta nggak mau ngasih hibah, ada. Transfer 100 juta infak full, nggak mau ngasih hibah. Ini full infak, nggak ada kita potong-potong. Nah disitulah muncul apa? Persepsi. Disitulah brand Anda kuat. Kenapa? Karena brand inilah yang membuat Anda dipilih. Ayo sekarang filantropi ya, filantropi. Ini Cianjur. Semuanya main, filantropi A, filantropi B, filantropi C, filantropi D, filantropi E. Ini kawan-kawan kita semua, saudara seiman kita semua. Ukhuwah Islamiyah itu clear. Tapi di titik uang orang kaya dia pasti milih kemana uang saya letakkan. Betul? Ukhuwah Islamiyah gak usah ngomong sama kita ukhuwah, gak ada masalah. Betul? Tapi orang yang punya uang milih kemana aku sampaikan uang. Lempar ke rekening ini gak ada grup WA donatur, gak ada laporan. Transfer 100 ribu ke sini begitu. Gak dijawab, gak jelas juga. Taruh ke DP Foundation, jadi huntara 3 hari. Ya, nih. Menarik ini anak-anak ini. Ini orang gila semua ini satu foundation ini kayaknya. Kalau Anda dikasih 70 juta jadi sebulan, itu kontraktor rumah developer biasa. Tapi kalau 3 hari, nah itu ada unsur jinnya memang. Mana kita peresmian Ahad? Jangan kau siap-siap aja, uang sudah ada. Siap-siap enggak jadi, awas saja. Akhirnya orang punya persepsi, benar? Di sini sih terkenal besar, tapi kok terlalu formal ya? Ini formal, gede. Tapi kok kayaknya saya nggak tahu uang saya jadi apa ya? Ini kok detail ya sampai bukti transfer. Ini kok saya pilih ini aja, anak-anak ini cepet, terbuka, transparan. Aku suka sama anak-anak. Nah sekarang teman-teman punya produk apa? Ayo, di sini ada pembeli menunggu, mau spend uang. Mau spend rupiah. Ada produk A di lini industri Anda, ada produk B, ada produk C, ada produk D, ada produk E, ada produk F. Apa? Kenapa orang harus beli gamis ke Anda? Karena gamis saya menutup aurat. Emang yang lain gak nutup aurat? Karena kami kain yang bagus. Emang yang lain gak bagus kainnya? Karena kami modelnya. Emangnya Anda modelnya gimana? Kang Dewa ngedampingin satu brand fashion. Saya tanya rasanya, kenapa ini bisa jadi bro?
Karena saya mendesain baju ini untuk orang yang badannya besar. Jadi sudut fotonya saya ubah. Cuttingnya dia harus cutting yang lurus-lurus karena merek ini untuk orang yang badannya besar. Ketemu nggak positioningnya? Ketemu. Halo? Halo? Apa brand kamu? Wahai pria, kenapa dia harus memilih kamu? Tanya dirimu Praputra. Wahai Praputra, kenapa dia memilih Ali misalnya gitu ya? Kenapa Ali gitu? Kenapa Ali? Mana Ali? Allahu Akbar. Ya kan? Kenapa Ali? Why Ali? You mesti tanya. Question mark. Brand. Tergantung ya. Ada yang memang seneng sama Ali. Maksudnya Ali, seleranya Ali. Rapi, formal. Mungkin ada yang suka yang liar kayak Ade, ada juga mungkin. Nah ini kan harus ketemu. Nah, perception yang harus dibangun wahai Praputra. Abi main-main aja ya, takut kamu resign habis ini enggak ya. Jadi Praputra harus masuk. Contoh, apakah semua orang senang Harley Davidson? Enggak. Beberapa ada yang senang Vespa. Ali itu Vespa, Praputra itu Harley Davidson. Mungkin bagi yang dilamar, waduh cc-nya terlalu besar. Ali kayaknya lebih, Vespa kan tenang ya. Ya kan? Oh ini, Ali ini Vespa. Ya kan? Piaggio, Itali punya. Tapi Praputra lain. Harley Davidson, usernya juga lain. Ya kan? Yang satu tenang, yang satu tangannya di atas. Panas kalau misalnya. That's brand. Itu apa? Brand. It's works. Ada nggak yang kesal sama Muslimin Club? Banyak. Saya dikirim sama teman orang kajian 40 menit tentang kesalahan fikih dari Muslimin Club. Salah nomor 1, salah nomor 2. Kesalahan nomor 3, ancaman neraka segala macam ya. Karena saya ustadz juga, aneh jawab dalil juga. Artinya ada juga yang nggak pas, ngerti maksudnya? Nah, tinggal you bisa masuk ke pasar yang mana, ngerti maksudnya? Halo? That's brand. Maka, Kang Dewa brandnya apa misalnya? Kalau cuma endorser, Raffi Ahmad lebih hebat. Benar. Kalau Kang Dewa bikin DP manajemen, tugas kita ngelawan Raffi sama Gigi. Ya dia punya Mary sama Sensen. Gue cuma punya Harry sama Ajis. Jauh. Kalau kita disuruh kelaya sama Rans Entertainment, Allahu Akbar. Ngelawan Kui, Gading, Papa Gading, Allahu Akbar. Berat. Kalau kita disuruh bikin klub ngelawan prediksi, Jaya. Oh. Susah. Tapi kata Kang Dewa apa? Saya adalah influencer yang juga bisa bisnis, betul? Yang juga bisa jadi konsultan, yang juga bisa akuisisi bisnis. Di sini peta perang kita berbeda. Paham? Kita ada brand, peta perang kita berbeda. Louis Vuitton enggak mungkin ya. Buka misalnya di BIP outlet. Tokonya Louis Vuitton itu di rantai. Wallahi, cobalah nanti masuk. Louis Vuitton tuh tas 2 miliar, 9,5 miliar, 150. Itu lantai 1 di rantai. Kalau mukamu ndak ada aroma brand orang kaya, itu rantai ndak terbuka. Masuk begini, gamis begini, jam tangan nggak ada, Rolex Submarine nggak ada, ya kan? Kacamata Vio optikal misalnya gitu kan ya. Sudah ndak bisa masuk kita, wallahi. Saya udah coba di IDX, pakai gamis, mau ke kantor Indonesia Stock Exchange itu, IDX, ya Jakarta. Stop di satpam yang ada anjingnya itu. Mohon maaf Pak, nggak bermasker. Dia bilang gitu. Saya ngomong sama lawyer di atas, aneh mau ke kantor antum, stop nih sama satpam sama anjingnya nih. Ustadz lewatin aja Ustadz, biasanya pakai masker bisa. Nggak pakai masker bisa, ini akibat gamis.
Bener, begitu di depan yang minta visitor, ya kan, pakai paspor, kasar banget Mbak. Identitas Pak, masing-masing, Masya Allah. Harusnya gue pakai Balenciaga nih masuk sini. Nah maka dari itu kawan-kawan sekalian kembali lagi. Yang tadi Louis Vuitton dia gak akan buka nih rantai kalau Anda. Begitu Anda masuk lantai 1 cuma bisa lihat-lihat. Tapi kalau Anda di lantai 2 Anda duduk di sofa. Kang Randy kau tahu gue denger YouTube. Ya. Kalau orang mau beli Louis Vuitton lu duduk di sofa. Tasnya datang satu-satu. Jadi gak kelas. Ini berapa nih harga? Ya itu duafa tuh kalau beli tas gitu. Banding-banding ini 300.000 bagus. Ini 150. Ya. Udah gitu Gucci tembak lagi. Gucci apa tuh yang produk-produk Cibaduyut LP. Padahal palsu men. Nah itu belanjanya datang kerak. Tapi kalau misalnya Louis Vuitton dia duduk di sofa datang. Kenapa Louis Vuitton begitu? It's about brand. It's about persepsi yang mau dibangun. Nah makanya sekarang jangan main-main sama brand kamu. Ya. Saya kalau udah ada hasil desain, saya tahu banget mana tangannya Praputra, mana bukan. Untuk desain terbaik harus dari Praputra. Kan tadi udah kita jatuhin ya, kita mesti naikin lagi. Situlah Praputra kasih brand dia. Gua kalau bikin poster gak akan abal-abal. Beginilah kelas Praputra. Lain. Andalannya DP Foundation. Mahakarya. Lain. Abu Leiden tuh ramah, rendah hati. Dia nggak buat-buat, tapi begitu loh dia sama orang. Akhirnya kalau Anda ketemu, ya Allah Ustadz, Abu Leiden di Devo Foundation, ya Allah Ustadz rendah hati banget, baik banget Abu Leiden. Tanpa dia tulis Abu Leiden Ustadz baik, orang ngakuin dia baik dan rendah hati. Karena apa? Karena sikap sama kualitas. Nah, makanya kawan-kawan sekalian, ketika Anda mau eksis di lapangan, harus ada brand design. Coba ulangi apa? Brand design. Itu yang menyebabkan saya sekarang susah diundang taklim. Kemarin saya, karena mama saya minta, isi Cipamokolan. Akhirnya saya ngisi Cipamokolan, TPA-nya guru mama saya ngaji di Ataubah. Begitu saya ngisi, ya Allah Ustadz, kata orang Ustadz sibuk, susah diundang. Bukan susah diundang, karena kita bangun brand design. Jangan sampai ingat Ustadz Randy, ingatnya Ustadz keliling, bahaya juga. Ya kan? Udah Ustadz keliling, narikin sedekah. Orang jadi kepikir, kok mirip tayang itu? Gitu kan ya. Ya kan? Ayo Bapak Ibu. Gitu loh. Join Muslimin Club 10 juta. Orang jadi, waduh kok mirip gitu kan. Nah bahaya. Lo bahaya. Bahaya. Ya kan? Lo itu bahaya. Artinya mirip-miripin orang gak boleh. Nah maka saya harus punya brand design tersendiri. Misalnya, saya dakwah anak muda. Lo guru kita Ustadz Hanan kurang apa anak muda jutaan. Saya dakwah ke Quranan. Ustadz Adi Hidayat, kurang apa Qurannya. Saya fikih, saya Ustadz yang retorikanya bagus. Ustadz Abdul Somad gimana mau kita lawan. Nah kita mesti ambil nih satu posisi. Saya Ustadz bagi beras. Nah itu enak tuh. Wah kalau muka Ustadz itu pengajian tuh makan biasanya tuh. Kayak hari ini kan makan. Iya enggak? Sore nanti MJP makan. Karena kalau udah makan sama kenyang, kualitas nomor 2 biasanya tuh. Pokoknya Ustadznya baik aja loh. Makanya gak pakai kopi ya. Coba lihat desain branding saya. Saya menghindari kesan ulama. Pokoknya pakai gamis gua muslim. Karena gamis ini kan yang paling enak ya. Pokoknya celana tuh kadang robek ya. Karena gemuk. Tapi pakai gamis ini enak. Tapi aneh gak pernah pakai kopiah. Itu tuh desain branding juga. Kang Dewa kaos, celana. Udah. Di TV aja dia pakai kaos. Ya kan Metro TV. Nah ada perlu brand design yang harus antum pegang. Coba sama-sama, mau terbang di udara, coba lagi. Sayap di darat, coba. Atau menyelam di laut. Mau jadi Wakanda di permukaan atau menjadi Talakon. Nah, gitu. Wakanda forever, ya kan gitu. Kayak kita di filantropi juga, nggak bisa Anda semuanya. Saya mau nomor 1 di retail, cukup 10.000 per bulan, berat.
10 juta juga bisa. Ente maunya apa? Kan gitu. Kami adalah filantropi. Ngerjain apa? Semuanya. Nggak bisa. Coba lihat narasinya DP Foundation dari pertama. Hufaz. Sunday, Funday, Santri Hufaz. Memuliakan, membahagiakan penghafal Al-Quran. Umroh mulia santri Hufaz. Ya kan? Mengumrohkan penghafal Al-Quran. Cetak Hufaz. Infak pembiayaan pendidikan Al-Quran. Gradasi daging untuk santri penghafal Al-Quran. Lining gak brandnya? Lining. Halo? Nah tinggal nanti dipilih positioningnya. Nah nanti positioningnya mau main di atas apa mau main di bawah. Namanya segmentation. Coba sama-sama status ekonomi sosial. SES. Apakah Louis Vuitton benar? Benar. Apakah yang jual tas 300 ribu benar? Benar. Malah yang jual 300 ribu bisa lebih kaya daripada yang jual 70 juta. Setuju? Kita nggak pernah. Tapi yang jelas ente main di mana? Makanya satu perusahaan ada Garuda, ada Citylink. Ini satu perusahaan bos. Ane pernah di-pitching jadi manajer direktur marketingnya. Kenapa ada Citylink? Buat melawan Lion. Karena Garuda full far flight. Jadi penerbangan full, ada sarapan, ada kelasnya khusus tuh Garuda. Kata Jo Bendri Balikpapan Jakarta minta Garuda 2,2 juta. Saya jawab, Ustadz batik ya, nggak sanggup gitu. Ada lagi, nah batik ada, Batik Air di bawahnya Garuda apa? Batik. Kelai lagi di bawahnya ada Lion. Maaf ada Lion. Dia buat lagi yang very low di bawah namanya Super Airjet. Super Airjet yang warna, ini muka-muka gak pernah naik pesawat ya? Kok dia susah nih kayaknya nih gua nih ngomong gini nih. Ibis budget. Namanya juga budget ya. Semalam 300 ribu, 400 ribu. Di atasnya Ibis style. Di bandara ini depan belakang. Hati-hati ente. Jangan nama Kang Randy di Ibis. Ibis mana? Ibis Duafa apa Ibis Agnia? Iya enggak? Karena ini depan belakang nih di bandara nih. Di depan Ibis style 800 ribu, 900 ribu per malam. Ada kolam renang. Depan pintunya aja nomor kamarnya itu bayangan. Jadi kayak ada frame gitu ditembak pakai lampu, nomornya jadi bayangan, beda kelas, namanya juga Ibis style. Kita buka jebret dingin, kasurnya beda, kamar mandinya solid, masuk Ibis budget, kamar mandinya cabin Pak. Ente bisa goyang tuh Pak sama cabin-cabinnya. Lain, yang ini 400 ribu, 300 ribu. Bawah lagi ada Pop Hotel. Lain lagi ini Harry biasa di sini nih, Pop Hotel. Di Pop Hotel aja, Abi di Swiss Bell. Lain. Tapi semuanya benar, semuanya apa? Dan kadang-kadang semuanya satu pemilik, benar. Kadang-kadang apa? Semuanya BC Billionaire Coach 6 juta. Emang gak ada yang ratusan ribu? Ada, laku kerasin. Mana laku kerasin, mana sih orangnya? Ada gak? Kagak ada ya? Gitu. Jadi it's about perception. Apa it's about apa? Perception. Maka kawan-kawan sekalian, kembali lagi ke bahasan yang di awal. Kenapa seseorang itu memutuskan untuk membeli sesuatu? Coba sama-sama decision. Coba ulangi. Kenapa kawan-kawan memutuskan decision? Mau dengerin ustadz yang mana? Mau dengerin influencer yang mana? Mau pakai produk yang mana? Decision ini terjadi karena dia punya perception. Perception inilah yang membentuk decision. Tapi perception ini dibentuk oleh apa? Dibentuk oleh brand. Brand ini dibentuk oleh apa? Oleh layanan Anda, servis Anda, oleh quality Anda, oleh pengalaman orang, experience. Sinin Club yang udah membersamai Abi 6 bulan kan sudah ngerasain betul. Gak apa-apa kita orang baru. Yang penting gimana pengalaman orang sama kita. Di tempat lain orang donasi sekian juta gak kita servis, di sini kita servis. Di sini kita tanya, oh ada Pak Ferry juga. Iya Masya Allah ada Pak Ferry. Udah saya sebut tadi. Clothes ya.
Muhsinin Club salah satunya. Nah, itu yang kemudian kita pengen bangun, ya. Itu yang kemudian kita pengen bangun, brand, persepsi, decision, ya. Jadi teman-teman gak punya budget iklan dan segala macam gak apa-apa. Yang penting teman-teman pegang kualitas. Ayo sama-sama, layanan kita, coba. Kualitas kita, kepuasan pelanggan, membentuk brand. Brand membentuk persepsi. Persepsi mempengaruhi keputusan. Keputusan berdonasi, keputusan milih jodoh, sorry ya Praputra ya, keputusan milih jodoh itu juga persepsi. Sama juga akhwatnya, hati-hati, ya kan? Dari mana dia ambil persepsi kamu seperti apa? Sosial media. Makanya jangan terlalu banyak akrobat. Sehari 8 kali foto, IG story 85 kali. Udah kayak artis, karirnya tipis-tipis gitu. IG story-nya tok 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 tok, IG story mulu. Wah, ini akhwat ekstrovert pengen tampil. Bagi pria-pria yang punya dambaan wanita itu tertutup di rumah terjaga, memilih Anda yang begitu mengerikan. Ngerti maksudnya? Cantik sih cantik, tapi akrobat begini mengerikan. Tapi ada yang pengen punya istri yang tampil begitu. Malah ada yang buka, mana postingannya 3 tahun yang lalu. Ini akhwat hidup atau enggak sih gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang begitu. Ini postingan 3 tahun yang lalu, yang di foto kucing. Mana sih orangnya gitu. Jadi foto tangan, sendok. Kadang-kadang ikhwan juga, nih akhwatnya bener gak sih? Hidup gak sih? IG story gak aktif. Temen 15, kan serem tuh. Psikopat apa kagak nih gitu. Macam-macam ya. Nah, secara personal, nah coba sekarang. Produk brand, coba ulangi. Produk brand, berarti kalau produk brand itu apa? Persepsi seseorang terhadap produk brand. Persepsi terhadap personal brand. Terhadap komunitas, community brand. Terhadap family brand. Baim Wong sama Paula mah begitu emang. Bikin rusuh mulu. Nah, dia punya family brand tersendiri. Raffi sama Gigi emang begitu. Anaknya kalau bisa menghasilkan uang dari kecil. Cipung udah fotonya di mana-mana. Ya kan? Pasca Rafathar. Makanya didesain tuh family. Misalnya Aziz nih kan. Mau merit. Wah, kita harus kayak Raffi dan Gigi. Misalnya gitu ya. Mesti cari akhwat selebgram Jis. Supaya bisa endorser. Nah gitu. Ini misal Jis. Misal. Oke. Nah sekarang kita studi kasus ya biar rame. Studi kasus biar rame ya. Mari kita sekarang analisa beberapa brand berikut. McD, apa yang Anda persepsikan dari McD? Burger, terus. Seperti ini cara bisnisnya sebetulnya. Terus. Badut. Adanya McD inget ini badut. Apalagi? Kentang goreng, mainan. Ayo belum ketemu nih. Brand ambassador apa? Ingat McD itu apa? Persepsi yang sedang dia bangun sebetulnya. Karena nggak ada yang benar ya. Oke, ini persepsi Anda kan itu terserah ya. Tapi sebetulnya secara alam bawah sadar yang McD bangun adalah burger. Waktu pertama dia bangun burger in 30 second. Bikin burger itu 30 menit kawan-kawan. Ces gitu. McD hadir dengan 30 detik jadi burger. Coba sekarang ya. Pengalaman kita aja. Kalau kita mau cepat, makan di fast food atau makan yang pesen lama? Fast food. Jadi McD membangun personalnya itu apa? Fast food. Fast food, KFC juga main gitu. Oke. McD ya. Jadi McD persepsinya apa? Cepat. Maka orang yang pengen makan cepat di McD. Kalau saya mau marahin Asad di McD enggak? Jangan, terlalu cepat saya marahinnya. Asad, makan bebek dulu.
yang datangnya 20 menit. Jadi gue sempat maki-maki, makan, maki-maki lagi. Kalau di sini cepet. Set dia udah pergi. Jangan, kita jebak dulu. Jadi Nabi mau marahin tuh pasti pilih restoran ada mahal. Sini, duduk. Nah. Berikutnya, Harley Davidson, apa dia? Iya tahu. Oke, mahal. Apalagi? Davidson tuh berisik, mahal, apalagi? Bapak-bapak, terus? Kang Yong, oke, terus apa? Coba saat kamu tulis di Musinin Club saat. Uji branding Harley, Kang Yong gitu. Brengsek emang anak-anak gini. Apalagi emang? Moge, oke. Apa yang dia bangun di Harley teman-teman sekalian? Waktu di Amerikanya itu adalah freedom. Saya cerita dulu ya. Harley Davidson yang ada plat nomornya cuma di Indonesia. Di Amerika tempat kelahirannya Harley itu boleh nggak pakai plat nomor, boleh nggak pakai helm. Karena bagi mereka apa? Freedom. Di rumah dia boleh dimarahin istri. Di perusahaan dia udah tertekan, maka di Harley setiap minggu tuh, dunia milikku. Harley itu adalah wujud dari bapak-bapak yang tertekan. Maaf ya. Enggak, di Amerikanya begitu. Tapi di Indonesia, ini bedanya ya, di Amerikanya begitu di sana. Tapi di Indonesia, kalau kamu nggak punya Harley, kamu nggak bisa masuk HDCI. Harley Davidson, klub Indonesia. Kalau kita kan musinin klub 10 juta baru masuk klub. Kalau dia mesti punya Harley dulu, baru ente boleh HDCI. Nanti kalau ente udah jadi membernya HDCI, ente satu klub sama yang punya Ponyo, satu klub sama yang punya Sabda Alam, satu klub sama yang punya Ciater, ente naik level. Maka kalau di Indonesia, brandnya Harley Davidson apa? Social value. Apa? Social value. Di sini. Orang beli bukan untuk sehari-hari. Dia dari rumah ke masjid pakai Harley, Pak. Hernia. Berat. Beratku selangkangan asli. Lagi? Oke. Axe parfum. Axe. Apa brandnya? Ada. Ya ada itu apa? Oke ada tulis. Praputra. Oke itu apa? Apa? Axe parfum itu apa? Ya oke apa? Axe iya wangi parfum semua wangi bang. Si bendahara wajar dia finance. Marketing ayo Axe apa saat? Kalau kamu Axe itu parfum apa dia? Di mana dia? Parfum menusuk. Menusuk apa Ustadz? Naon eta menusuk? Parfum apa parfum? Tadi. Penggoda ini dia Masya Allah. Kasih parfum satu, kasih parfum belakang. Axe itu sejak kali pertama dia hadir iklannya adalah woman attraction. Coba lagi. Woman attraction, menarik. Lo ingat nggak? Ya, ingat nggak? Iklan pertama Axe kan, set, cewek ngelihat. Itu saya masih kecil SD, udah ngerti. Wih, saya dulu hampir percaya ya. Saya hampir beli itu SMP tuh. Saya udah semprot-semprot nggak ada yang terjadi. Ada begitu semprot lagi fitness, semua cewek nempel ke kaca. Ingat nggak iklannya kan? Terus ada nyemprot lagi, bidadari dari surga turun. Allahu Akbar. Wahurin ain itu turun. Wih, ngeri saya bilang. Bidadari sampai jatuh itu karena Axe. Nah, enggak pernah iklan Axe itu bicara tentang cowok lagi kerja kerja keras saya. Enggak ada. Emang untuk pengangguran ini memang ini. Dia setia dengan desain brand pertamanya. Coba lagi apa? Woman Attract. Sekarang CAF. CAF, grupnya Wardah, CAF, Paragon. Apa brandnya? Jarang dia nih muslim. No. Ada yang bawa kaf nggak di tas Abi? Ada kaf di tas Abi.
Aziz, ada kaf yang hitam tuh, oats itu. Di kaf Abi. Men, ya iyalah kaf ini for men memang. Iya laki-laki, oke betul. Men, oke. Ya ini nih kaf. Kenapa kaf? Lihat brandnya kaf. Fresh. Gan. Kaf, lihat, kafs. Ya. Di Tuala. Ini River Oat. Ini bau Madinah. Semprot ini udah kayak umroh. Tapi apa nih kaf ini? Lihat kaf tulisannya. Simple, warnanya satu, dan kaf tidak punya sampo. Cuma punya sabun yang bisa dipakai untuk sampo. Kenapa? Karena kaf mendesain dirinya maskulin. Cuma bencong aja yang banyak itu peralatan. Seperti maksudnya. Kalau cowok itu simple. Ya sabun ya sampo. Udah. Ya udah. Lu mau apa lagi? Kalau banci, Allahu Akbar. Ada sabun, pelembab, moisturizer. Nah itu banci. Kaf, cowok. Jadi kaf ini dia mau desainnya apa? Sama-sama maskulin. Coba lagi. Maskulin. Maka waktu saya bilang sama ownernya kaf Pak Harman kan. Pak kapan saya jadi brand ambassador kaf? Tunggu six pack dulu kata dia. Karena ini kurang maskulin. Ini one pack bapak-bapak. Ini bisa merusak. Coba lihat. Yang iklan di kaf naik motor. Cowok petualang, pekerja. Petualang. Hari kaf brother. Tajuk. Kaf. Coba lihat. Simple. Cowok itu gak suka ribet. Betul? Ya for all. Tapi untuk muka cowok punya kelebihan tuh di minyak. Jadi ada yang energizing, yang minyak yang apa. Dia mulai ribet di muka. Tapi kalau di sabun cair ini cuma satu pilihan. Sama sampo, udah. Begitu Anda masuk Wardah, 1000 lebih produk. Bener gak? Ada foundation, lip matte. Meledak otak kita mikirin produk Wardah itu. Ibu-ibu kalau ngikutin beli produk Wardah dari kaki ke ujung rambut ya Bu. Allahu Akbar. Sampai serum apa segala macam. Susuk aja gak ada ya. Susuk pemikat pengasih itu gak ada Wardah. Ya. Paranormal punya ya. Silakan ya. Nah ini untuk Anda lagi. Untuk Anda udah ya. Oh iya. Untuk kita khusus. Buat Praputra. Ayo silakan di sini. Bekas api gak apa-apa ya. Biar bau Madinah, itu sekali-sekali bau surga gitu bro. Masya Allah. Oke. Aks lagi. Brand KFC udah. Ya, Coca-Cola ya. Coca-Cola punya permasalahan. Coca-Cola punya permasalahan dia nggak bisa masuk penetrate pasar Asia, kalah dengan teh botol. Karena relatif kita nggak suka soda, bener. Kita orang apapun minumannya, teh botol sosro. Akhirnya Coca-Cola ini dia bikin unit produk jauh dari soda, ya itu namanya Palpi itu. Orange yang ada bulirnya, ingat ya? Ya, entah bulir beneran, entah apa nggak tahu lah. Bulir. Awalnya penetrate dia cuma orange aja, tapi kemudian sekarang ada delima dan seterusnya. Dia menggeser persepsi Coca-Cola Amatil itu jadi match itu ya, purple match itu jadi masuk di rasa buah. Ya kan? Ini brand juga. Jadi dia loncat dari soda ke situ. Dia maintain. Jadi gini loh. Persepsi bisa didesain. Coba ulangi. Asal Anda konsisten. Maka begitu juga dengan Pocari Sweat. Kalau Pocari Sweat Anda brand yang dibangun apa Pocari Sweat? Brand functionnya Pocari Sweat. Ayo. Bukan segar. Masa di iklannya tuh dia ngomong apa berulang-ulang? Iya ion. Kenapa ion? Kenapa penambah ion? Kurang cairan.
Maka nggak akan ketemu Pocari Sweat rasa jeruk. Karena dia nggak ada urusan sama itu. Dia istiqomah di Pocari Sweat. Maka kalau Anda main futsal, apa yang Anda ambil? Pocari. Karena Anda merasa berkeringat, gue butuh Pocari Sweat. Lu kemakan iklan. Iya nggak? Susu itu isinya apa? Susu itu susu sapi di powder, dikeringin, airnya disedot, jadi bubuk. Namanya dry powder milk. Dry powder milk, bedak kering susu. Nah gitu. Powder. Susu muncul elemen. Lu minum ini, lu six pack. Akhirnya bikin elemen competition cowok-cowok dikasih minyak 6 balok. Bener. Elemen competition. Susu untuk nambah protein. Epeton weight gain untuk nambah berat badan. Anlin untuk jalan 1000 langkah. Gua tanya, susu gak semuanya? Susu. Cuma satu ngomong gua tambahin kalsium sedikit jadi Anlin, bener gak? Gua tambahin untuk ibu hamil jadi Prenagen. Apakah ketika Prenagen diminum Rifki jadi hamil? Enggak bakal. Dan apakah jadi berbahaya bagi Rifki? Enggak juga, karena pada hakikatnya susu. Cuma susu Prenagen iklannya itu istiqomah ibu hamil. Enggak pernah bapak hamil. Paham ini maksudnya? Halo? Troops paham gimana marketing ini? Di DP manajemen gimana nanti entitas begini, gimana nanti tabungansurga.com, gimana nanti, jangan bingung. Makanya anak-anak Abi harus paham brand design, ini desainnya apa. Ya, alhamdulillah istriku sudah datang, Kak Nirwana Tawil di belakang, tepuk tangan dong Kak Nirwana. Hari ini berhasil kontrak sama BL Kosmetik, tepuk tangan. Ratusan juta rupiah loh kalau lancar. Tepuk tangan loh. Coba. Nah kita bahas sekarang ya. Oke. Kita bahas positioning istri aja, kan sayang desain ya. Nih gue bahas. Nirwana Tawil. Nah gue bahas nih. Gak apa-apa ya sayang. Direkam. Waktu Nirwana Tawil saya dorong jadi pembicara. Ini kan harus didesain Nirwana Tawil ini. Ustazah Nirwana Tawil lebih tepatnya. Ini mau ngomong apa? Dewi udah ada, Dewi Sandra udah ada. Gimana supaya bisa masuk di ketiganya gitu. Oh oke, Sandra Dewi, oh begini dokter segala macam. Wah udah ada kelas. Dewi Sandra tasawuf gini-gini dari artis hijrah udah ada kelas. Maka Ustazah Nirwana Tawil harus main di mana? Beliau ada aktivitas berkah box masjid, ada balai saji. Alhamdulillah dikasih karunia Allah memproduksi 7.000 sampai 8.000 porsi, makan setiap hari gratis. Tepuk tangan dong ya. Masya Allah kena kanker rahim stadium 3. Kanker rahim stadium 3, operasi berat beliau. Alhamdulillah marker kankernya udah turun. Tapi beliau gak pernah marah sama Allah, jalan terus. Oh sayang, saya tahu. Ayang ini bertahan bersangka baik. Kalau orang cancer itu sebutannya apa di dunia medis? Survivors. Yang bertahan dari kanker. Oh, yang kita bikin positioning branding, The Survivors Muslimah. Khusus bicara bagaimana seorang muslimah berprasangka baik kepada Allah. Ayang bukan lulusan Timur Tengah, bukan ustazah yang begini-begini, tapi menunjukkan telah berprasangka baik. Masya Allah, 4 kali ceramah, 10 kali undangan majelis taklim. Tepuk tangan dong. Gimana? Keren gak? Keren Nirwananya, keren produsernya. Yang mendesain brandnya itu. Bukan doang-doang ini ini mahal ini. Akhirnya punya positioning sendiri. Masya Allah, saya bilang Hani kalau habis ceramah kumpulin grup WA terus curhat. Masya Allah, tiap malam dengerin curhat ibu-ibu. Ada yang mau bunuh diri, ada yang tinggal suami. Dijawabin pakai voice note sama Kak Ana. Itu yang membuat Ustazah Nirwana Tawil berbeda. Mungkin yang lain bisa bahasa Arab, hafal Quran itu, tapi begitu Nirwana Tawil masuk, dia punya persepsi brand tersendiri. Enggak lama, seminggu langsung masuk kancah nasional.
Bukan karena suaminya, sudah bilang, no, jangan sebut-sebut saya, maju sendiri. Lain, kalau misalnya desain persepsinya ente udah desain dari awal. Seorang muslimah yang bicara bersikap baik, kena berbagai cobaan, suaminya juga aneh, nah misalnya gitu ya. Harus bersabar sama penyakit, sama suami gitu kan. Dan akhirnya masuk ke dunia dakwah, ini langsung berbeda, memutarbalikkan persepsi. Maka gak akan dibandingkan sama Okisana Dewi. Gak akan dibandingkan sama Dewi Sandra. Ya, karena dia punya kelas sendiri gitu loh. Itulah branding. Itulah apa? Mahal gak ilmu begini? Simfoni Qualita. Oh paling atas lagi. Oh enggak, di tengah. Simfoni Qualita. Tulisannya apa itu? Bird partner for your event. Kalau Anda mau punya event, cari IO sama Simfoni Qualita. Apa kelas Simfoni Qualita? Kalau kami bikin gak ecek-ecek, nah itu satu. Kalau kami bikin terbuka operation, itu dua. Apalagi? Kami menguasai untuk pengelolaan acara-acara dakwah, syiar dan kebaikan. Main di situ. Tajemin di situ, leadernya. Siap? Banyak gak perusahaan umroh? Banyak, travel umroh banyak gak? Kalau Anda, kami perusahaan umroh, mengumrohkan orang ke Mekah. Emang yang samping ke Turki? Ya kan ke Mekah juga. Saya travel umroh, kita akan mikot di Bir Ali. Ya emang mikot mah di situ. Kami akan bawa Anda ziarah kemana? Iya kan semua juga ziarah. Benar. Kami adalah umroh sakinah. Keluarga yang mau cerai, umroh sama kami. Rukun kembali. Mulai beda nih. Umroh sakinah. Jadi mulai beda. Kami adalah umroh bisnis. Bangkrut banyak utang, umroh sama kami pulang lunas. Nah itu, wah, mulai beda. Oh bayar belakang, brengsek ente bayar belakang. Ada umroh bayar belakang. Jadi nggak maksudnya. Jadi jangan sosok umroh. You siapa? Dan ini teman-teman sekalian sama nanti ketika Anda menjadi seorang kompeten atau seorang ahli. Coba sekarang Wisnu Tama, coba lagi. Mas Wisnu Tama, itu tangannya tangan produser. Saya sebetulnya pengen didik Rifki itu kayak Wisnu Tama. Cuma perut gak sanggup. Perut gak ngejar. Wisnu Tama pegang acara Trans Maju. Pegang aja kreatif. Ya, gue berharap Dika sama Rifki itu kayak Wisnu Tama. Akhirnya pegang acara G20. Tercengang 20 presiden seluruh negara. Bisa bikin acara begini ya. Siapa yang buat? Biasanya kalau acara makan malam standar. Ini Garuda Wisnu Kencana itu. Langsung disulap sama Wisnu Tama. Dia punya brand. Nah sama kayak Praputra. Gua sih error. Urusan desain jangan main-main sama gua. Maka Praputra harus belajar golden ratio gitu-gitu. Asad. Emang gua tukang makan. Ya kan Asad gitu. Gua datang ke kantor dia makan. Nyemil. Tapi urusan nagih infak gua nomor 1. Serahkan donatur yang gak mau donasi. Pagi saya WA, siang dia transfer. Serahkan sama Asad Askaruddin. Penagih infak paling brutal di muka bumi Nusantara. Serahkan operation dengan Rifki. Event sesulit apapun, selama ada uangnya jalan. One day, gak jelas 2 minggu uangnya gak ada. Rifki pegang. 100 juta, 200 juta. Jadi fun day, cuma Rifki yang bisa. Nah, serahkan 1000 transaksi akan kujaga bukti transfernya. IBAN. Atas nama Kevin Ridwan Hidayat. Ayo anak-anak Abi, you di mana? Maka Aziz udah ambil positioning. Saya adalah Aziz, ya. Sensennya Raffi Ahmad untuk Randy Saputra. Aziz, saya bernafas aja udah ngerti. Rompibi udah ngerti. Wah. Jis, gua mau fitness langsung itu, bawahan, sepatu, langsung. Minum langsung. Beda sama Harry perlu. Kalau Harry harus 1 paragraf dulu kita ngomong. Iya. Bercanda Ri.
Antum nih mau cemerlang di mana? Cari personal brand. Sebagai relawan, cari personal brand di mana? Karena kalau Anda sama-sama aja kayak yang lain, gimana orang mau pilih Anda? Saya kira begitu saja, tepuk tangan buat kita semua. Ini bukan materi The Power of Brand ya, lebih tepatnya stand up comedy. Bener dulu sempat mau ikut suci ya, tapi karena materi harus berbeda nggak sanggup gue nggak ikut. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, brand ini yang masya Allah tabarakallah menjadi hal yang mahal hari ini. Deddy Corbuzier ya, begitu pakai podcast dia istiqomah di podcast, jadi podcast nomor 1 di Indonesia. Dan Close the Door jadi media yang valuasinya konon 10 triliun. Close the Door. Mengakui sisi Tom McAfee, mengakui sisi Bang Indrawan Nugroho, ya, Boris Bokir juga sama Deddy Corbuzier, Close the Door, sama juga teman-teman yang lain kayak UU Stand Up Comedian sudah merapat. Bagaimana Gading Martin mundur jadi produser dan akhirnya create sesuatu yang luar biasa. Bagaimana seorang Andre Taulani yang bangun geng motor prediksi, dia bangun ekosistemnya dan akhirnya endorsementnya luar biasa. Kemarin mereka ke Amerika itu closing puluhan miliar kontrak endorsement. Cuma ngumpulin para artis bawa bapak naik motor ke Amerika jadi duit. Ini mungkin kita akan pertimbangkan ini teman-teman troops ya. Kita buat geng motor juga gitu. Kalau ada prediksi kita ada analisis mungkin gitu ya. Nah, itu bercandaannya. Nah jadi brand adalah sesuatu yang gak boleh dianggap remeh hari ini. Coba lagi. Brand adalah sesuatu yang you gak boleh anggap remeh hari ini. Kalau andai kata istri saya, ya udah yang penting ceramah aja tanpa kemudian disusun brandingnya, disusun positioningnya, ya repot. Tiba-tiba ngisi taklim, ya ibu-ibu saya mau ngajarin fikih sholat, ya repot. Satu bukan kompetensi dia, yang kedua di YouTube udah banyak. Tapi ketika beliau kena kanker rahim, beliau juga udah berusaha, kita desain brandnya, 4 kali taklim aja udah attract 10 undangan. Dan langsung kontrak ratusan juta rupiah sama BL Cosmetic for 6 months. Itu karena kekuatan brand. Dari nobody, bukan karena istri saya, bukan karena siapa-siapa, tapi karena brandnya kuat, desainnya kuat. Coba lagi apa? Desainnya kuat, itu bisa jalan. Apa yang bisa bikin Muslim Club cepat? Desainnya kuat. Donasi hanya untuk 10 juta rupiah. Apakah saya bid'ah? Kalau kita nggak kumpulin Muslim Club, bisa nggak kita closing 100 juta infak untuk Cianjur dalam 4 jam? Karena dalam satu komunitas, begitu satu transfer jebret 2 juta. 2 juta. 20 juta. Dia 20 juta. 50 juta. Masa dia 50 juta? Jalan? Jalan. Muslim works pada maslahat umat. Jadi kekuatan kita sekarang adalah apa desain kita terhadap produk, terhadap komunitas, terhadap langkah. Dan mudah-mudahan DP Manajemen hadir ini, Kang Dewa yang brandnya sudah kuat, mudah-mudahan dengan ikhtiar di manage lagi, kebermanfaatannya bisa lebih besar. Saya tutup, Abi adalah amil pribadinya Kang Dewa. Berarti amil pribadi gak? Tukang tagih infaknya Kang Dewa. Waktu 60 brand, Excel-nya sekarang 1,2 M masuk per bulan. Dan benar-benar setengah untuk infak, benar-benar 30% untuk investasi, diinvestasikan lagi. 15% ditabung, 5% untuk hidup. Percaya atau enggak kawan-kawan sekalian, rupanya 6 bulan terakhir ini, Kang Dewa sudah bantu UMKM. Dalam bentuk syirkah investasi uang masuk, itu lebih dari 2 miliar. 600 juta, 300 juta. Dan tidak ditagih dengan Kang Dewa. Dan semuanya gagal. Dan Kang Dewa gak apa-apa. Tepuk tangan buat Kang Dewa. Nah makanya Kang Dewa pengen lebih rapi lagi. Bukan cuma sedekah tapi investasi. Nah DP Manajemen ini mudah-mudahan saya minta doa dari teman-teman semua. Per hari ini seperti kata Kang Dewa, kita tidak mungkin ngerem. Maka Kang Dewa bilang kalau tahun depan bisa 200 brand, 200 brand. Bulan ini yang inline lagi mau launching 3 brand ya. Ada media, kemungkinan juga saya yang awal di toko retail jualan tanaman, Kang Mirza juga on details ke kerjasama jualan laptop. Nah kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ini menjadi manfaat besar untuk umat. Teman-teman The Givers juga hadir dengan berbagai
yang ada hari ini itu juga bagian dari maslahat umat. Dan saya minta doa ini kita Cianjur recovery program setahun ke depan. Satu hunian sementara untuk 70 orang, 70 juta. Jadi 1 juta untuk satu orang bisa tinggal selama setahun. Ya, di hunian sementara barak itu. Kita nggak pengen filantropi Islam cuma hadir 1 bulan. Habis kita bantu 1 bulan yang hadir orang lain. Kita nggak mau. Kita nggak mau dakwah cuma hadir sebulan. Setelah itu yang hadir bukan dakwah, kita nggak mau. Kita mau kita tancap di situ sekali dan kita jagain akidah umat, ya. Kita jagain keyakinan umat itu, kita jagain makannya umat itu sepanjang tahun. Nah, dan saya membuka kesempatan ini, Adit lagi kerja keras, Rifki punya kerjaan sendiri, Asad punya kerjaan sendiri. Ini Adit yang kita kerja rodi, ini mana Adit ini? Ya, Adit yang kita buktikan apakah di SSG-nya itu 6 tahun ini ilmunya akan diterapkan nanti di sini bersama kita insya Allah. Abi minta doa, setelah ini kita kembali lagi ke markas base kita yang utama di Masjid Al-Murabbi. Ya, nanti malam insya Allah kita launching cetak hufaz. Nanti malam taklimnya tentang masuk surga jalur penghafal Al-Quran. Sekali lagi terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Teh Maya, owner Saparua Teh. Diramein ini Masya Allah. Tepuk tangan buat Teh Maya. Kalau Khairil Tanjung punya Trans Studio Mall, Teh Maya punya The Saparua. Insya Allah nanti 10 lantai. Tenang aja. Ini masalah waktu. Ya. Ini muji-muji bukan minta diskon Teh. Tetap kita bayar sesuai invoice. Aman. Itu kawan-kawan sekalian, istriku yang luar biasa terima kasih. Hani. Terima kasih semuanya, para muslimah, terima kasih semuanya. Asad, sudah berapa ratus juta? 106 juta, tepuk tangan buat Asad Asgaruddin. Saya menargetkan dia 2 miliar, kita tunggu 1,9 M lainnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.